Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Halo, Yang Pak, baik, terima kasih. Dah, sekarang kita masuk latihan pertama, ya. Hitung double integral dari akar S kuadrat tambah Y kuadrat kali D area. Jika D besar itu, ya, jika D adalah bidang yang dibatasi oleh R sama dengan nol dan R sama dengan sin theta. Theta dari nol sama dengan nol dan theta sama dengan pi. Berarti tetanya terletak antara nol sampai pi, ya. Kemudian R jarinya terletak antara nol sampai sin theta, ya. Nah, kita mau cari double integral D, ya. D ini yang maksudnya daerah eh, XY, ya, bidang XY atau bidang XOY atau pada bidang Z sama dengan nol, ya. Dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat D area. Karena ini adalah batasannya ada mengandung bentuk dari koordinat polar yaitu sin theta, maka kita menggunakan D areanya nanti, ya. D areanya sama dengan R dr D theta, ya. Kita menggunakan koordinat tabung, ya. D areanya menggunakan koordinat tabung. Kemudian akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari, dan saudara tahu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Enak. Tahu di sini gini aja. Bahwa persamaan lingkaran atau naik ke angkatan jadi tabung itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Jadi ini menjadi tetanya dari nol sampai pi radian, ya. Nol sampai pi radian. Kemudian R-nya dari nol sampai sin theta, ya. Given, ya, itu diketahui ini. R sama dengan nol dan S sama dengan sin theta, ini R-nya. Theta sama dengan nol dan theta sama dengan pi, ini juga eh, tetanya, ya. Jadi tadi R-nya, ya. Kemudian akar dari R kuadrat kali D area. D areanya itu menggunakan kuadrat tabung R kali dr D theta. Jelas nggak di sini? Halo, tolong dijawab. Halo. Ini jelas nggak? ya Jelas. jelas Jelas. Pak. Baik, terima kasih. Ini kalau ada jawab, ini ada respon, jadi saya tahu Anda jelas atau tidak, ya, mengerti atau enggak gitu. Nah, baru kita selesaikan. Jadi langkah pertama, kita tentukan batasannya theta antara nol sampai pi, ini theta dari nol sampai pi, R-nya antara nol sampai dengan sin theta. Akar dari bahwa S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Jadi S kuadrat tambah Y kuadrat ini kita substitusi dengan R kuadrat, ya. Nah, ini bisa kita keluarkan. D tetanya ditarik keluar, masuk ke batasan theta 0 sampai pi, D theta. R-nya dari nol sampai sin theta. Nah, ini ada variabel, berarti tidak boleh, tidak bisa, tidak independen, ya. Ingat tuh. Nah, saudara tahu akar dari R kuadrat berapa? Adalah R, ya enggak? Halo? Adalah R, ya enggak? Atau ini R kali R, ya, berarti ini R kali R dr, ya enggak? Yang ini dia. D tetanya sudah dipindahkan ke depan, ya. Sehingga ini terjadi theta dari nol sampai pi
D theta. Kemudian R-nya dari 0 sampai sin theta. R kali R berapa? Berapa R kali R? Halo? Enggak ada yang jawab. R kali R berapa? R pangkat Kuadrat, Pak. 2 ya, R kuadrat betul. R kuadrat atau R pangkat 2 DR. Nah, ini kita kerjakan yang belakang ya. Ini tidak bisa independen, mengapa? Karena ada batasannya, atas-atasnya R-nya itu sin theta. Nah, ya. Sehingga ini dapat kita selesaikan. Ini sama dengan integral theta dari 0 sampai pi d theta. Nah ini integral R pangkat 2 adalah apa? 1/2 tambah 1 berapa? 1/2 tambah 1 1/3. R pangkat 2 plus 1. 2 tambah 1 adalah 3. Dengan harga batas, nah, R-nya batasnya adalah 0 sampai sin theta. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian bahwa sepertiga ini konstan. Boleh keluar di luar integral. Di depan integral yang paling depan. Ya, dikeluarkan. Jadi ini sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, sebelum saya lanjutkan. Do you Ya, Pak. understand? Ya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Kita keluarkan sepertiganya. Jadi sama dengan sepertiga integral theta dari 0 sampai pi d theta, ya gitu kan. Maka yang tinggal apa? Tinggallah R kuadrat enggak? Sorry. Tinggallah R pangkat 3 kan? Ya, yang kita ganti itu R pangkat 3. Sepertiganya udah keluar. Tinggal R pangkat 3, masukkan batas atasnya R-nya adalah sin theta, batas atas, batas bawahnya 0. Udah kita masukkan. Jadi ini sama dengan apa? R pangkat 3 ya. R pangkat 3 batas atas adalah sin theta pangkat 3. Dikurang batas bawahnya 0 pangkat 3. Cukup jelas sampai sini? Halo? Sepertiganya keluar. Ini integral theta dari 0 sampai pi radian dari d theta. Sepertiga sudah keluar. Tinggal R pangkat 3 kan? R pangkat 3 dari batas atas adalah sin theta pangkat 3 dikurangi R pangkat 3 batas bawah adalah 0 pangkat 3. Nah ini kita selesaikan. Sepertiga theta dari 0 sampai pi. Ini jadi sin pangkat berapa nih? Sin pangkat 3-nya boleh masuk ke dalam. D theta. Halo? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan ini memang bisa pakai rumus reduksi, tetapi ada juga yang tanpa reduksi, yaitu bahwa sin pangkat 3 theta bisa kita uraikan sin pangkat 2 theta kali sin pangkat 1 theta. Betul enggak? Halo? Sin pangkat 3 sama enggak sin pangkat 2 kali sin pangkat 1? Sama? Pak. Ya. Berarti ini kita uraikan sepertiga theta dari 0 sampai ini belum diintegralkan ya, beri pecah, diuraikan bahwa sin pangkat 3 itu adalah sin pangkat 2 theta kali sin pangkat 1 theta d theta. Jadi yang ini diuraikan jadi ini. Jelas ya? Sesuai yang ada ini. Ya. Nah, Anda tahu bahwa sin kuadrat theta bisa kita uraikan jadi apa? Ada rumusannya bahwa 1 ditambah sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta. Maka berapa sin kuadrat theta?
berapa sin kuadrat theta? Yaitu cos kuadrat theta tetap, satunya dipindahkan ke kanan jadi min 1. Ya enggak? Halo? Paham enggak sini? Kok enggak ada suara ya? Paham, Pak. Ya, ya, sin kuadratnya ada yang sorry. Tadi saya kira enggak ada yang ini. Ternyata ada. Oke, enggak apa-apa. Saya apa? Bentar ya. Kira enggak ada yang datang. Ya, saya enggak hidupkan itu. Jadi enggak apa-apa. Ini hidupkan aja. Mulai. Ya, bentar. Tunggu sebentar ya mungkin saya tadi tidak hidupkan apa proyektor apa. Nah ini sudah. Ada yang sudah. Ya, kita lanjutkan. Jadi integrasi sin pangkat 3 bisa diuraikan sin pangkat 2 kali sin pangkat 1. Kemudian bahwa sin pangkat 2 ini bisa diuraikan lagi eh, cos kuadrat theta min 1. Karena oh sorry ini ada maaf ini salah nih. Maaf ya ini cos sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1 ya. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1, maka sin kuadrat theta adalah apa? Sin kuadrat theta adalah 1 dikurang cos kuadrat theta. Ya enggak? Ini kita masukkan ke sini. Ya, masukkan. Nah, ini kita masuk ke sini, substitusi, sehingga ini adalah sepertiga integral theta dari 0 sampai pi. Nah, sin kuadratnya kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat theta. Ya, yang ini. Eh, ternyata, ya, ternyata bahwa sin sin theta d theta adalah turunan dari apa? Ada yang tahu? Kalau Anda ada bisa ini anggaplah ini dv, dv ya. Coba tulis sini. dv adalah sin theta d theta. Kalau kita integralkan, integral dv adalah integral sin theta d theta. Integral dv v kan? Integral sin min cos ya. Dengan integrasi min cos theta. Jadi sini D min cos. Nah, ini minnya ini boleh keluar ya, dikeluarkan di sini. Boleh. Jadi ini adalah sepertiga dari theta dari 0 sampai pi. Di sini minnya dikeluarkan nih, ya minnya dikeluarkan. Jadi min letak ada di luar kurung 1 dikurang cos kuadrat theta D cos theta. Ya, ini sudah dikeluarin. Nah, ini tidak selesaikan. Ya. Jadi sepertiga dari theta dari 0 sampai pi. Nah, ini dimasukkan nih. Min kali min cos kuadrat theta kan positif cos kuadrat theta. Min kali 1 min 1. Itu enggak? D dari cos theta. Ini paham sampai sini? Halo?
Paham, Pak. Sampai sini jelas nggak yang di online? Jelas, Pak. Jelas. Ada yang mau tanya? Saudara Johan bagaimana? Jelas. Baik, kemudian ini dipecah menjadi dua integral sambil dikalikan dekos. Apa jadi itu? Kalau kita pecah lagi, ini sama dengan sepertiga, gitu ya, sepertiga kali, gitu, kali integral, enak, theta, theta dari 0 sampai pi, kemudian cos kuadrat theta itu boleh enggak kita tulis cos theta kurung pangkat 2 sama enggak? Cos theta, cos kuadrat theta sama enggak? Cos theta pangkat 2 sama enggak? Sama ya. Kemudian, waduh ini enggak tertulis ya? Oh ada tertulis. Ya, cos kuadrat theta itu enggak bisa tertulis sih. Step dulu. Masa baru mulai udah ini nih. Wah, rusak deh. Uh, Kacau deh. Ya harus copy semua, masukkan ke, berarti stop share ya. Masukkan ke, kadang ini enggak deh. Oke. Yang tadi, ini kita save dulu. Jadi ini terpaksa saya gunakan cadangannya untuk menyelesaikan ini karena tadi keluar itu ya simbol itu. Ini ada dua, berarti yang ini satu kita, yang ini yang mengandung ada kesalahan tadi ya. Oke, ini kita buang, jadi tidak save. Nah, baik, ya, ulang lagi ya. Ini tadi kan modelnya, semua ini mesti keluar yang itu deh. Ya, kalau kita masukkan, coba nanti diperhatikan lagi. Kemudian yang ini kita selesaikan adalah sama dengan, nah, ini keluar lagi. Insert slide. Oke, ini udah keluar. Jadi ini sama dengan sepertiga dari ini. Kasih kurung siku. Kemudian integral theta dari 0 sampai pi ya batasannya. Nah ini dipecah nih. Pecah jadi dua. Ini cos kuadrat theta ini boleh kita tulis cos theta kurung pangkat 2 ya. Ini boleh kita tulis cos theta pangkat 2 kali d cos. Ya nak? D kali d cos theta. Min. Maaf Pak, share screen-nya belum muncul. Share screen-nya ya itu. Tolong diingatkan ya. Kadang-kadang bisa lupa ya. Nih, ya sorry. Share di screen. Kita ulang lagi. Jadi yang terakhir ini kita pecah jadi dua ya. Kita pecah dari dua. Jadi ini jadi integral dari cos kuadrat theta. Kita tulis cos theta kurung pangkat 2. Ya. D cos theta. Ini D. Sepertiga kali cos theta sama dengan 0 sampai pi. Ya, sampai pi. Terus cos kuadrat theta tertulis cos kuadrat cos theta pangkat 2 d cos. Kemudian di belakangnya apa?
min ya, min 1 ya, min 1 kali integral ini d cos. Jadi min dari theta dari 0 sampai pi d cos. Itu enggak? 1 kali d cos theta kurung tutup. Gitu? Halo? Jelas ini? Halo? Yang ini cos kuadrat theta d ya, cos theta kurung pangkat 2 d cos, ini d cos min integral min integral satunya kali d cos kan d cos ya. 1 kali d cos kan d cos. Min d cos ya kan, integral min d cos. Minnya di luar. Baru ini bentuknya u pangkat n du. Apa rumus dari u pangkat n du? Masih ingat? U pangkat n du rumusnya 1/n plus 1 U-nya cos theta pangkat n plus 1 dikurang integral du U kan? Integral dz z, integral du U, integral d cos cos ya. Harga batas 0 pi. Udah. Paham nggak di sini? Halo? Yang online? Yang online, do you understand? Apa, Dios? Nah. Oke. Jadi ini hasilnya sepertiga kali ini 1/2 tambah 1 adalah sepertiga cos theta pangkat 3 min cos theta harga batas 0 pi ya. Ini belum saya selesai dulu. Nah, sekarang ini boleh sepertiga dari sepertiga kali ini kita masukkan nih. Cos theta, theta yang batas atasnya apa? Pi kan? Batas atasnya pi pangkat 3 dikurang cos theta batas bawahnya 0, jadi cos pangkat 3. Ini yang depan ini dia kan. Kemudian dikurang, ini. Dikurang yang ini. Cos theta batas atas, theta batas atasnya pi dikurang kosinus theta batas bawahnya 0. Ya, yang ini. Jelas sampai sini? Nah, ini sepertiga kali sepertiga. Nah, cos pi berapa? Cos pi min 1. Sin pi yang 0 ya. Cos pi itu lihat kalau ganjil dia min 1, kalau dia genap sin 2 pi 1 ya. Ini cos 1 pi, ganjil ya. Cos 1 pi berarti min 1 pangkat 3. Dikurang cos 0 1 pangkat 3. Oke. Dikurangi. Nah, cos pi adalah min 1, min cos 0 adalah 1 ya. Sehingga ini hasilnya sepertiga kali min 1 pangkat 3 berapa? Min 1 dikurang 1 pangkat 3 1. Ya nak? Tapi 1 kali min ya, min 1 sini. Dikurang min 1 tambah min 1 min 2 ya. Sehingga ini hasilnya sepertiga kali ini min 2, ini min kali min plus 2. Jadi sepertiga kali ini dikalikan sepertiga kali min 2/3 ini sepertiga ya. Min 2/3 tambah 2. Berapa tuh? Sepertiga kali belakang aja lah ya. Sepertiga kali berapa dah? Min 2/3 jadikan tetap min 2/3 sedangkan 2 itu 6/3 betul enggak? Jadi ini apa? Waduh. Sepertiga kali min 2/3. 2 itu adalah 6/3 betul enggak? Berarti ini adalah sepertiga kali 6 kurang min 2 4/3. Hingga hasilnya adalah berapa? Ada pi-nya tadi ya? Enggak.
OP-nya udah dihitung ya. Nah, hasilnya berapa? 4/9 ya. Jawabannya benar, 4/9. Saya sudah siapkan kunci jawabannya itu, kuncinya ya. Hasil akhirnya 4/9. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, yang dari online ada pertanyaan? Susah kalau online itu tidak lihat orang. Harusnya enaknya tatap muka ya. Oke, ini kita buang. Baik, kita ulang lagi yang tadi ini kan tinggal ikuti bahwa ini sudah kita tahu nih. Tetanya antara 0 sampai pi, ke teta sama dengan 0 dan teta pi kan teta antara 0 pi, R-nya sama dengan 0 dan R sama dengan sin teta, berarti R teta antara 0 sin teta, ya nak? Nah, kemudian yang ditanya itu kan double integral akar S kuadrat tambah E kuadrat D area. Nah, kita tahu S kuadrat tambah E kuadrat adalah R kuadrat enggak? Nah, kita masuk sini. Ini batas yang tetanya 0 sampai pi, R-nya dari 0 sampai sin teta, akar dari S kuadrat tambah E kuadrat adalah R kuadrat. Nah, D areanya, kita ganti. Ingat tadi, D areanya adalah koordinat tabung, R, DR, D teta. Ya. Sehingga terjadi ini ya, akar R kuadrat adalah R, jadi R kali R pangkat 2 ya. Nah, D tetanya tarik keluar, masuk ke di belakang integral theta 0 sampai pi, theta sama dengan 0 sampai pi, sedangkan R kali R kuadrat dr. Ini kita selesaikan. Nah, batu kita masukkan R-nya itu adalah batas atasnya adalah sin theta, ya sepertiga ini boleh keluar ya. Sepertiga ini boleh keluar. Kemudian R pangkat 3 batas atas adalah sin theta kurung pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Nah, ini yang halaman selanjutnya. Ya, betul kan? Sin theta pangkat 3 kurang 0 pangkat 3. Nah, kita lihat ini hasilnya sin pangkat 3 theta d theta. Kemudian sin pangkat ini bisa kita gunakan pakai rumus reduksi sebetulnya. Tapi kan Anda tidak hafal. Dan Anda hafal dipecahlah bahwa sin pangkat 3 theta itu adalah sin pangkat 2 theta kali sin pangkat 1 theta. Betul enggak? Nah, ini kita pecah nih. Sin pangkat 3 adalah sin kuadrat theta kali sin theta. D theta-nya tetap. Kemudian sin kuadrat theta berasal dari rumus sin kuadrat. Ini rumus trigonometri yang Anda pelajari kan. Yang sama dengan 1 adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka sin kuadrat theta adalah 1 dikurangi cos kuadrat theta. Ini ganti nih. Ini dia nih. Ya kan? Kemudian sin theta d theta ini kita misalkan dengan dv. Seperti integral parsial sebenarnya ya. Tapi ini bukan integral parsial, bukan. Ya. Maka dv sama dengan sin theta d theta. Kalau integralkan kiri kanan, integral dv v, integral sin theta d theta adalah min cos theta. Ya, ini kita masukkan ke ini, ke sini kan. Kita masukkan bahwa dv-nya itu sama dengan d min cos theta. Kemudian minnya kita keluarkan di depan kurung. Ini minnya kita keluarkan. Ya, kita kalikan min kali 1, min 1 letak di belakang, min kali min plus letak di depan, plus cos kuadrat theta. Kemudian dipecah nih. Cos kuadrat theta sama dengan cos theta kurung pangkat 2 kan? Dikali d cos. Kemudian dikurang 1 kali d cos, ya min d cos. Ini dia halaman berikutnya. Waduh, ini timpa nih. Timpa. Nanti hilang deh ya. Oke, nah selanjutnya tadi saya jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan, sampai akhirnya nilainya 4/9. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Dari yang online? Dari onsite? Saudara Johan ada tanya? Halo, yang online. Do you Aman, Pak. have any question? Aman. Aman. Oke, kita lanjut. Ini kok keluar. Ini nanti hilang ya.
Kalau Anda lihat nanti ini biasanya gitu tuh penyakitnya. Ini nggak ada ya. Aduh, itu saya coba. Nggak mau hilang ya. Nggak mau hilang juga ya. Oke lah. Ah, tentukan pusat massa dari setengah lingkaran. Ya, ini setengah lingkaran. Ditanya pusat massanya Z. Ya, Z ya. Pusat massanya. Z. Nah, pasti XZ-nya 0 kan? Kalau dari sini. Mengapa? Karena semua titik yang terletak pada sumbu Y adalah X sama dengan 0 kan? Semua titik atau titik potong dengan sumbu titik potong dengan sumbu Y X0 kan? Berarti semua titik yang terletak pada sumbu Y pasti X-nya 0. Berarti sini XZ-nya pasti 0. Ya nak? Mengapa? Ya, atau Anda tulis alasannya sebentar. Alasannya jadi ini nggak tertulis ini lagi. Ini gila nih, ulang lagi. Ada apa nih? Karena Z terletak di sumbu Y, maka XZ 0. Atau titik potong dengan sumbu Y adalah X sama dengan 0. Ya. Tapi ini tidak tertulis di bawahnya. Ini Anda lihat tidak tertulis kan XZ nih. Bentar kita lihat. Ini kok tidak bisa lagi nih. Saya sediakan. Coba kita lihat ini. Nah ini mau nih. Udah kita copy lagi yang ini sepotong ya. Tadi itu kita pindahkan mana? Yang sudah kita jawab tadi ini. Oh, tadi belum ini mana? Oh, dua sudah ada ya. Dua halaman sudah ada. Yang tidak ada halaman ketiganya. Halaman ketiganya ini. 3 dan 4 ya. 3 dan 4. Dan kita copy. Dan 4 dari copy. Masuk ke sini. Nah, sudah masuk ya. Ini. Sekarang baru kita masuk di sini. Ini belum di itu ya. Sebentar. Stop share. Kita share lagi. Share-nya saya pakai screen. Jadi apapun yang muncul screen harusnya terekam ya. Di apa? Di Zoom ya. Betul. Nah ini tadi yang kita terbentur sini tadi. Bahwa Z itu. Apa tadi? Z itu. Z terletak di sumbu Y. Ya. Akibatnya XZ-nya adalah 0. Enak? XZ-nya 0 ya. Tinggal YZ-nya kita cari. Nah untuk cari YZ, pertama kita cari luas lingkaran. Kalau Pak hitung cara SMP SMA ya gampang ya. Luas lingkaran kan pi r kuadrat. Setengahnya setengah pi r kuadrat. Nah di sini kita misalkan dengan M ya. M itu adalah luas setengah luas lingkaran. Ya, kasih lambang ini aja. M itu adalah setengah luas lingkaran adalah, nah, tahu
lebih mudah. Nah ya, Anda tahu ya M itu oke. Eh, nah, tetapi kita bisa hitung ini. Saya kasih warna kuning. Saya hitung seperempat ini apa nih? Ini adalah, halo, ini adalah seperempat luas lingkaran enggak? Ya kan? Ini adalah seperempat luas lingkaran adalah, nah, integral, double integral ya. Ini, oh ya, ini batasnya apa nih? Sebelumnya ini nggak bisa langsung ke sini. Batasnya loh. X konstan. Kita ambil X konstan berarti apa? X-nya dari 0 sampai R enggak? Ya, X konstan. X konstan berarti X terletak antara, oh bukan, maaf, bukan X. Apa? Tahu enggak? Ini pasti kita gunakan koordinat polar. Ya, koordinat polar berarti apa? Theta. Theta itu terletak antara apa? Nah, tetanya bergerak dari sini nih. Coba lihat. Tetanya bergerak dari sini sampai sini. Apa tuh? Di sini 0, sini berapa? Pi per 2. Enak? Halo? Pi per 2 itu 90 derajat. Itu enggak 90 derajat nih. Dari sini ke sini kan seperempat lingkaran tuh. Seperempat lingkaran berarti 90 derajat. Berarti tetanya bergerak dari 0 sampai 90 derajat jadikan radian. 90 derajat itu adalah pi per 2. Pi itu kan 180 derajat. Ya. Kemudian jari-jarinya 0 sampai R. Yang seperempat lingkaran ya, ini 0 sampai R. Ya, 0 sampai R. Gitu. Nah, baru dari sini kita cari apa? Seperempat luas lingkaran adalah integral, double integral ya. Yang pertama theta. Theta dari 0 sampai pi per 2, bukan 2 pi ya. Pi per 2 karena ini 90 derajat. Kemudian R-nya dari berapa tadi? R-nya dari 0 sampai R besar ya. Kemudian D area. Nah, D areanya karena ini pakai koordinat tabung ya, koordinat tabung D area sama dengan apa? R dr d theta. Enak. Di sini D area R dr d theta. Nah, kita lihat benar nih. Ini R dr theta d theta. Cocok. Baru kita cari seperempat luas lingkaran sama dengan tetanya dari 0 sampai pi per 2, d theta tarik keluar, kemudian R-nya dari 0 sampai R besar, RDR. Halo? Jelas sampai sini? Yang online? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Karena, Anda lihat sini. Antara theta dan R independen, kemudian harga batasnya konstan. R besar itu kan jarinya ya, ada angkanya itu sebenarnya. Bisa ganti angka berapa, 5, 2 atau apa ya kan. Kita anggap R besar, ya jari lingkaran. Maka ini kerjakan sendiri, ini juga sendiri-sendiri. Kemudian hasilnya masing-masing dikalikan deh ya. Sehingga kita dapatlah seperempat luas lingkaran adalah apa? Integral d theta, theta agak batas 0 sampai pi per 2 dikali integral r pangkat 1 dr apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 ya kan? Seper n plus 1 r pangkat n plus 1. N-nya kan 1 di sini. R pangkat 1 kan? Jadi seper 1 tambah 1 seper 2
R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Harga batas 0, batas bawah 0, batas atas R besar. Sehingga ini hasilnya theta batas atas pi per 2 dikurang theta batas bawah 0. Dikali setengah kali R kuadrat. Ya. Setengah tetap. R kuadrat batas atas, jadi R kecil pangkat 2 diganti dengan batas atasnya R besar, R besar kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sehingga seperempat luas lingkaran adalah apa? Ini nolnya hilang ya. Berarti tinggal pi per 2 ini kan setengah pi. Pi kali setengah kali setengah seperempat enggak? Seperempat. Kemudian sini pi R kuadrat. Seperempat ini boleh coret kiri kanan? Boleh coret kan? Maka apa? Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Betul kan? Nah, ini yang sama dengan M. M ya. Lambang M. M itu bisa luas, M itu bisa panjang kurva, M itu bisa volume benda putar. Atau volume benda putar. Paham maksudnya? Halo? Pusat massa. Ini dengan catatan tadi density-nya adalah 1 ya. Kalau density-nya bukan 1 harus dikalikan di dalamnya. Ya, kalau density-nya bukan 1. Kalau 1 aman ya. Catatan density-nya dikatakan 1. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kok malas jawab? Ini ada berapa orang? 7 orang yang di online. 1 di kelas onsite. Jadi mewakili M ya. M itu adalah nah kemudian kita tahu ini momennya yang kita mau cari Y-nya, YZ ya. XZ sudah tahu 0 nih. XZ tidak perlu cari lagi. Karena ngapa? Dia terletak di sumbu Y pasti X-nya 0. Nah, berarti XZ-nya 0. Nah, yang belum kita tahu adalah YZ-nya. Nah, YZ ini adalah momen terhadap apa nih? YZ ini momen terhadap sumbu Y atau sumbu X? Halo? Nah, hati-hati. YZ itu kan tegak ya. Vertikal. Vertikal tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti terhadap sumbu X kan? Berarti itu momen terhadap sumbu X ya. Berarti sini kita cari momen terhadap ya, terhadap boleh singkat THD sebetulnya. Terhadap sumbu X adalah MX ya. Momen sumbu X adalah luasnya M, ini luas ya, mewakili luas M dikali jarak titik pusat massa, titik berat ini titik beratnya atau titik pusat massa ke sumbu X. Titik pusat massa ke sumbu X itu Y atau X katanya. Kalau vertikal kan vertikal Y, kalau horizontal X ya nak. Kenanya vertikal Y ini dikali Y. Ya, dikali Y apa? YZ. Kan YZ tadi. Yang tegak ini kan YZ lah. Halo? Yang tegak ini kan dari titik pusat massanya ke sumbu X, tegak lurus ini adalah YZ ya. Ini adalah YZ. Ini Z tadi kan. Ya. YZ. Jadi, tetapi momen tersumbu X kan belum tahu. Kita cari. Momen tersumbu X adalah apa? Halo? Momen tersumbu X adalah sama kayak double integral. Oh ya ini ya. Double integral tadi apa? Jadi momen tersumbu X adalah double integral. Nah, luas itu rumusnya apa? Double integral D area, betul enggak? Ingat kalau tak ada sumbu X, kita lihat tadi di gambarnya. Tak ada sumbu X yang YX, YZ-nya itu vertikal atau horizontal? Halo? YZ ini vertikal atau horizontal? Boleh dijawab.
Online. Vertikal kan? Karena vertikal Y, berarti ini kali Y sini. Atau lawan nih, kalau momen dari sumbu X kali Y, momen dari sumbu Y kali X, itu ya gampangnya nih. Momen dari sumbu X kali Y, kalau momen dari sumbu Y kali X gitu ya. Nah, di sini ada density. Kalau adanya tanya density, density-nya ya kita tulis ya. Itu kan satu nilainya. Itu enggak? Nah, berarti ini adalah sama tadi apa? Tetanya. Oh ya, ini ya sama ya. Tetanya hati-hati. Di sini kalau melengkap ini setengah lingkaran berarti apa? 0, berarti 0 sampai pi ya. 0 sampai pi ya. Bukan pi per 2, ini seperempat lingkaran tadi ya. Ini kan setengah lingkaran. Jadi 0 sampai pi ya. Dia jarinya min R sampai R ya. Betul enggak? Nah, kalau mau cari itu ya boleh aja. Jadi ini apa? Kalau mau cari theta sampai pi per 2 ini berarti ya seperempat momen ya. Kacau ya. Jadi kita buat ya 0 sampai pi ya. Kemudian R-nya dari min R sampai R ya nak. Dari gambarnya lihat sini. Ini kan min R nih. Dari min R sampai R. Dari 0 sampai pi ya. Ini kalau kalau ini kan sampai apa? Dari sini sampai setengah lingkaran ini pi kan sini. Sampai pi ya. Nah, jarinya dari min R sampai plus R ya, enggak apa-apa ya. Nah, kemudian density-nya satu kan? Ingat enggak density tadi? Density itu dx, y. Ini di given biasanya. Kalau dikasih 0,9 ya berarti harus kita kali 0,9. Nah, kemudian kali y. Nah, d areanya adalah karena koordinat tabung r dr d theta. Halo? Kita lihat sini, ini r dr theta d theta. Cocok ya? Nah, ini momen pada sumbu X. Momen pada sumbu X. Momen pada sumbu X adalah tetanya. Ini yang tidak pakai setengah-setengah ya. Ini full setengah lingkaran. D tetanya kita tarik. Kemudian R-nya. Bukan Y ya, sorry. R-nya. R-nya adalah dari min R sampai R. Ya. Min R sampai R. Oh ya, min R sampai R ini boleh enggak? Saya tanya. Integral min R sampai R sama enggak artinya dari 0 sampai R dikali 2? Sama enggak? Halo? Integral min R sampai R sama enggak? 2 kali integral 0 R. Yang dari online jelas enggak? Ya. Jadi ini sama ya. Jadi berarti ini boleh kita ubah ya, ini boleh kita ubah apa sini dari 0 sampai R tapi ini 2 kali. Ya, ini bentuk kali kan. 2 kali ya. 2 kali integral 0 R. Ya. Berarti ya min R sampai R sama dengan 2 kali 0 R. Kemudian Y, oh ya, Y-nya harus diganti. Y-nya apa? Y-nya sama dengan R sin theta. Karena sin rumusnya YPR, ya enggak? Halo, sin adalah YPR. Ini berasal dari sin theta adalah Y per R. Karena sin theta adalah Y per R, maka R-nya kali silang, Y adalah R sin theta. Jadi Y-nya kita ganti dengan Y-nya kita ganti dengan delta 1 tadi ya. Deltanya 1, Y-nya ganti dengan R ya. R sin theta. Theta ini adalah Y ya. Y adalah R sin theta karena ya. Sin adalah Y per R dari silang, R-nya Y adalah R sin theta. Kali R dr. Enak.
Halo, sampai sini jelas? Kalau bingung ngajar kalau online tuh gitu nggak ketemu orang nih. Anda paham nggak yang online? Paham, Pak. Hah? Paham. Oke, dijawab ya supaya saya ada respon itu. Oke. Nah, sekarang ini duanya boleh keluar ya. Duanya boleh keluar sehingga mx adalah momen dasar adalah 2 integral theta dari 0 sampai pi ya, sampai pi setengah lingkaran. Nah, di sini r r theta r sin theta dengan d theta boleh gabung. Sin theta yang keluar kali d theta. Enak gitu. Nah, sini R-nya dari 0 sampai R, karena dari min R sampai R itu 2 kali no R. Ya. Nah, duanya sudah kita keluarkan nih. Duanya sudah keluar. Tinggallah apa? Tinggallah, halo, R kali R apa? R kali R, R kuadrat DR. Nah, coba lihat sekarang. R dengan theta ada yang terikat? Tidak ada. Kemudian harga batasnya semua konstan. Berarti ini kerjakan sendiri-sendiri ya, ini sendiri, ini sendiri. Jadi mx sama dengan momen dari sumbu x adalah 2 kali integral sin theta cos theta apa? Integral sin theta cos theta adalah min cos theta, harga batas 0 pi. Dikali dengan integral r kuadrat apa? 1/2 tambah 1 1/3 R pangkat 2 plus 1 pangkat 3 ya nak. Harga batas 0 sampai R besar. Jadi nilai jarinya R besar itu misalnya 5, 7 terserah ya. Oke. Nah, ini min kali 2 apa? Min 2. Jadi momen tak ada sumbu X sama dengan min 2 enak. 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian cos theta batas atas. Jadi theta batas atas adalah pi. Jadi cos pi kurang cos theta batas bawah cos 0. Jadi cos pi kurang cos 0. Ya. Min ini sudah dikali 2. Berarti sini tinggal cos batas atas. Theta-nya ganti pi. Dikurang cos batas bawah cos 0. Ya nak? Cos theta batas atas adalah cos pi. Dikurang cos batas bawah adalah theta-nya ganti 0 ya. Jadi cos pi kurang cos 0. Kemudian dikali dengan 1/3 kali R pangkat 3 ya. Jadi kali 1/3 kali R jari pangkat 3, jarinya batas atas adalah R, jadi R pangkat 3 dikurang batas bawahnya 0, jadi 0 pangkat 3. Ini yang pangkat A. Oke. Ini kan 0,3 bisa diabaikan ya. Jadi tinggal apa nih? Min 2 kali cos pi berapa? Min 1 cos 0 1 kali 1/3 kali R pangkat 3 kan? 0 hilang. Nah, ini dikalikan. Ini min 1 tambah ini min 2 berapa? Ini min 2 kali min 2 nak. Min 1 tambah min 1 kan min 2 kali 1/3 R pangkat 3. Jadi hasilnya apa nih? Min 2 kali min 2 plus 4. 4 R pangkat 3/3. Betul enggak? Halo? Inilah momen tersumbu X. Nah, tadi rumusnya kita sudah tahu tadi mana sih? Yang sebelumnya. Ini nih. Atau salin dulu lagi. Momen tersumbu X adalah luasnya M dikali YZ. Ya enggak? Momen tersumbu X adalah luas tengah lingkaran. Ini luas tengah lingkaran. Dikali ordinat pusat massa. Ya, YZ. Ya, ordinat pusat massa. Berarti ordinat pusat massa adalah momen tersumbu X dibagi M itu apa? Luas tengah lingkaran. Masukkan. MX-nya berapa? Baru dapat dari 4. R pangkat 3/3
per apa? M. M ini tadi berapa sih? M. Sebelumnya lagi. Ini. M adalah setengah lingkaran kok, sorry. M ini adalah setengah, betul enggak? Setengah luas lingkaran ya, bukan luas lingkaran. Kita setengah lingkaran nih. M adalah setengah lingkaran, P R berarti ini setengah luas lingkaran. Ini luas lingkaran salah. Ini ada sedikit salah ya ini. Ya ini bukan M berarti ya. Luas lingkaran ini betul. Ya nak, luas lingkaran pi r kuadrat benar. Kemudian yang kita cari adalah M itu adalah setengah luas lingkaran. Berarti M itu adalah apa? Setengah pi r kuadrat. Betul nak? Halo? Ini yang kita dapatkan luas lingkaran. Jadi M itu setengah luas lingkaran, berarti setengah kali pi r kuadrat. Kita ganti sini. Berarti ini ganti setengah pi r kuadrat. Sehingga berapa YZ-nya? YZ adalah, halo, ini kan sama dengan apa nih? 4R pangkat 3/3 dibagi ini pi r kuadrat per 2. Betul nggak? Halo. Berarti R pangkat 2 coret sini tinggal pangkat 1 enggak? R besarnya. Betul ya. Kemudian 2 ini atau sini tertulis ini. Ini sama dengan apa nih? Tinggal sini 4R/3 dikali dibalik nih 2/pi, ya enggak? Jadi hasilnya berapa? 8R/3pi. Ya, 8R/3pi. Nah, baru kita di sini pusat massa Z adalah XZ atau X bar ya, boleh X bar Y bar, ini XZ YZ. Maka ini Z pusat massanya adalah XZ-nya tadi 0, YZ-nya baru dapat nih 8R/3pi. Halo? 8R/3pi. Kayaknya yang di buku-buku kuliah 4R/3pi ya, kalau salah deh. Ingat saya. Tidak tahu mengapa bisa ini. Oh, ini kan M setengah luas lingkaran. Oh ya, ini M luas setengah lingkaran, betul ya? Berarti benar kan? Luas lingkaran kan pi r kuadrat. M adalah setengah luas lingkaran, berarti setengah pi r kuadrat kan? Betul ya? Setengah pi r kuadrat. Benar ya? Ya udahlah. Yang penting caranya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Any question so far? Everybody? Ini ada 7 orang ini, yang lain pada malas ya. Mentang-mentang kuliah tambahan ya kalau nggak bisa hadir di sini nggak apa-apa, tapi di online-nya hadir. Ini minggu depan jumpa saya sih, diomelin lagi nih. Ampun nih. Kenapa generasi Z ini? Karena generasi Z ya. Ya. Riskan saya lihat ya. Oke lah. Sampai sini selesai ini ya. Problem baru lagi ini apa? Ini problem solving, pemecah masalah nih. Hitung isi atau volume benda padat yang dibatasi oleh paraboloida, bahasa Inggrisnya paraboloid, pakai D ya, A-nya enggak ada. Paraboloid Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat dan bidang Z sama dengan 4. Nah,
Saya khawatirnya kalau Anda salah gambar, salah hitung. Cara tesnya Anda tahu mengapa gambarnya puncaknya di bawah bukan di atas? Tahu enggak? Halo. Mengapa puncaknya di bawah? Tes saja. Di alas di bidang X apa bidang XY atau bidang XOY itu Z0 enggak sini? Z0 kan? Nah, tes saja. Kalau Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, Z-nya 0. Artinya apa tuh? X kuadrat tambah Y kuadrat di alas titik enggak sini? Berarti jarinya di sini titik itu 0 kan? Puncaknya berarti sini apa? Ini artinya kan R kuadrat sama dengan 0, berarti R adalah akar 0. 0. Betul enggak jarinya 0 di sini? Itu ya tesnya. Tapi kalau jarinya di sini misalnya R kuadratnya 4, berarti R-nya 2. 2 itu puncaknya berarti di atas. Terbalik. Paraboloidnya terbalik. Ya. Jelas ya? Lihatnya tesnya ini. Kalau nya 0, berarti memang betul dia jarinya 0. Ya. Paham kan? Jadi misalnya gini. Jadi kalau saya gambarkan gini. Di sini Z-nya adalah 4 dikurang S kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau Z-nya ini kan Z di alas 0. Kalau Z 0, Z-nya 0, berarti ini apa? 4 dikurang S kuadrat ditambah Y kuadrat. Pindah ke sini, X kuadrat jadi plus ya, sama dengan 4. Anda tahu S kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat, betul nggak? Berarti R berapa? Akar 4 adalah 2. Berarti sini jarinya 2, gitu nak. Ini sini 2. Ini min 2. Terus tingginya 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Tingginya 4. Nah, jadi ini lingkarannya apa? Lingkaran alasnya adalah ini putus belakangnya putus ya. Terus yang ini puncaknya 4, itu kan 4 kurang tadi kan. Nah, ini dia nih. Jadi kalau 4 kurang ini berarti 4 ini puncaknya. Iya kan? Cara gambar ini yang saya khawatirkan ini nggak ngerti kacau. Kalau 9 berarti puncaknya apa paling tinggi itu 9. Sudah paham nggak? Sudah paham belum yang apa ini? Jadi gambarnya seperti ini. Jadi kalau di alas Z-nya 0, hasilnya ini berarti jari-jarinya adalah di sini kan. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 4, berarti R kuadratnya adalah 4, R adalah akar 4 adalah 2. Berarti jari-jarinya 2. Nih. Jadi bentuknya 4 ini menunjukkan puncaknya. Ya, 4-nya adalah puncaknya. Sudah paham? Ya. Ya ini yang harus hati-hati menggambar itu bisa terbalik gitu ya. Nah, kapan dia puncaknya ada di O 0,0, 0,0,0 berada di bawah kalau R kuadratnya atau S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 0. Ya enggak? Berarti R kuadratnya 0, R adalah akar 0, 0. Berarti titik. Nah, ini yang gambar ini. Ini. R-nya sama dengan 0. Sudah jelas sampai sini? Nah, ini sekarang kita tentukan batasannya dulu. Batasannya apa? Karena melingkar, tetanya berapa? Tetanya ini melingkar 360 derajat atau sampai 2 pi radian, 0 sampai 2 pi. 0 radian sampai 2 pi radian. Jari-jarinya, Anda lihat sini jarinya dari 0 sampai 2, ini saya lihat. Ya, jadinya 2 berarti 0 sampai 2. Kemudian Z-nya dari mana? Z-nya dari ini, bidang ini apa? Z adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Betul enggak? Kan tadi yang oleh paraboloid ini kan. Nah, Anda tahu S kuadrat tambah Y kuadrat adalah apa? R kuadrat enggak? R kuadrat kan? Berarti
Dari sini ke sampai atas. Atas Z-nya berapa? 4. Berarti yang bawah adalah R kuadrat. Yang bawahnya adalah R pangkat 2. Ini terbalik ya. R pangkat 2 sampai 4. Maksudnya dari paraboloid ya, paraboloid atau paraboloida sampai ke bidang Z sama 4. Nangkap enggak? Bukan. Kan lengkung ini. Dari lengkung ini sampai bidang atasnya ini 4. Ini 4. Tapi ini kan bawah gini lengkung. Jadi bidang lengkung ini sampai ke yang atas Z4. Anda ngerti nih, ini yang bahaya ya. Kalau yang ini yang bahaya Z-nya ya. Kalau Z-nya salah, habislah sudah. Ya tinggal lihat lupa tulis saja. Do you understand, Mr. and Miss? Ngerti, Pak. Hah? Jelas ya? Oke. Baik, kalau sudah, baru kita mulai hitung volumenya berapa. Paraboloida nih. Ya, paraboloid ada ya. Bahasa Indonesia yang mungkin paraboloida ya. Oke. Nah, ini nanti kita cari dapatnya 8pi. Benar atau enggak kita tes ya. Ada pertanyaan dulu ke sini? Ini agak batasnya kita sudah tentukan boundary-nya ini. Boundary atau agak batasnya. Ini sebut boundary atau harga batas. Batasannya. Ya, mungkin pas batasannya. Ya, boundary itu batasannya. Batasannya. Batas-batas ya. Batasan. Nah, baru kita hitung. Jadi volume rumusnya apa? Triple D volume. Ini kemudian triple integral. Triple D volume sama dengan apa? DZ dikali D area. DZ kali D area. Tergantung. Apakah kalau dia dalam koordinat tabung di areanya sini R dr d theta. Kita lihat sini tadi batasannya. Ini dalam bentuk apa? Polar kan? Dalam bentuk polar. Jadi kita gunakan koordinat tabung. D area adalah R dr d theta. Ya. Jelas sampai sini? Ya, baru kita masukkan tetanya berapa? 0 sampai 2 pi radian. Jadi R-nya adalah 0 sampai 2. Z-nya dari R kuadrat sampai 4. Hati-hati ini. Ini Anda pikir ini kan bidang lengkungnya yang dulu kan baru sampai ke atas. Jadi Z adalah R kuadrat. Jadi ini volumenya adalah tetanya dari 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya dari 0 sampai 2. Itu enggak 2 ya. 0 sampai 2 ya tadi ya. Halo? Oh ya, 2 itu datang dari mana? Ini hitung di sini ya. Saya hitung di sini. Jadi kan Z kan sama. Z sama dengan 4, betul enggak? Kalau dia perpotongan, Z sama dengan 4 dan paraboloidanya Z adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti Z-nya diganti 4, betul enggak? Halo? Ya. Nah, 4 itu apa? R kuadrat enggak? Kan S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Jadi R kuadratnya 4. Berapa R-nya? R-nya akar 4 adalah 2. Adalah 2. Itu makanya jarinya dari 0 sampai 2. Ya. Proyeksinya itu yang ada di alas. Yang saya kasih putus-putus. Karena itu bukan yang sebenarnya. Ya kan? Itu bayangan proyeksi dari atas ke bawah. Betul enggak? Makanya lingkaran bawahnya putus-putus. Semu ya. Oke, kita hitung sekarang. Benarkah
Z-nya dari R kuadrat sampai 4. Betul nggak? Z-nya dari R kuadrat sampai 4. Kemudian DZ kali D area ini, D areanya adalah R DR D theta. Nah, kita periksa sekarang. Benar? Z DZ R DR theta D theta. Cocok? Ada tiga-tiga ya. Baik, kita hitung. Jadi volumenya adalah theta. Theta dari 0 sampai 2 pi radian. D theta kita tarik keluar. Kemudian jadi R dari 0 sampai 2. RDR. RDR. Kemudian Z dari R kuadrat sampai 4. DZ. Nah, ini ada variabel R, enggak boleh. Kalau ada variabel, ya, kalau ada variabel tidak boleh tidak independen, jadi ya. Ini tidak independen karena ada variabel R-nya di sini. Jadi kita kerjakan nih paling belakang dulu. Oke. Jadi volume adalah integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta, integral R dari 0 sampai 2 RDR, ya, RDR dikali integral Z, Z-nya agak batas R kuadrat sampai 4. Halo? Jelas sampai sini? Kan gitu kan? Integral yang kita kerjakan integral dz Z. Nah, agak batasnya R kuadrat sampai batas bawah ke batas atas. Z-nya yang kita substitusi. Z-nya kita ganti kan? Z-nya kita ganti. Sehingga volume adalah theta dari 0 sampai 2 pi d theta. R-nya dari 0 sampai 2 R dr. Z batas atas 4. Z batas bawah R kuadrat. Nah, ini masuk ke R, betul enggak? Atau dikalikan dengan R. R ini dikalikan semua nih, betul enggak? Dikalikan ya. Hasilnya apa? Ya, R-nya dikalikan dengan 4 kurang R kuadrat. Jadi R, nah, kita tulis dulu deh ya. Yang dari online bisa dimengerti atau dipahami? Halo? Bisa, Kak. Bisa. Baik. Johan ada yang mau tanya? Oke, kalau ada kita teruskan. Jadi volume sama dengan, nah ini kalau ragu tulis dulu aja ya. Theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Nah, R dari 0 sampai 2. Nah, ini kita kalikan nih. Kita tulis ya. R kali 4 kurang R kuadrat. Jadi R kali 4 kurang R kuadrat dr. Enak. Benar nggak tuh? R dikali dengan 4 kurang R kuadrat dr letak belakang. Oke. Kita kerja A. Ini theta dari 0 sampai 2 pi d theta. Ini R dari 0 sampai 2. Ini boleh dikaliin dulu nggak? Berapa tuh? 4R dikurang R kuadrat. Betul nggak? Kurang R pangkat 3. Betul nggak? R pangkat 3 ya, bukan 2. Karena R kali 4, 4R. R kali min R kuadrat adalah R pangkat 3. Betul nggak? dr. Nah, kita lihat sekarang antara R dan theta. Independen atau terikat? Bebas atau terikat? Bebas. Kemudian batasnya tidak ada variabel, maka ini boleh kita kerjakan langsung. Ini sendiri ya. Sendiri-sendiri dan hasilnya dikalikan. Sehingga terjadi volume adalah integral d theta. Theta agak batas 0 sampai 2 pi radian.
Integral dari 4 kali R pangkat 1 dr, 4 konstanta pengali. Nah, integral R pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Itu enggak? Ya kan? 1/n plus 1 R pangkat n plus 1. N-nya 1. Nah, ini R pangkat 3. 1/3 tambah 1 1/4. R pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Agak batas, dia jadinya 0 sampai 2. Jadi ini adalah theta batas atas 2pi dikurang batas bawah 0. Terus ini 4 kali setengah berapa? 2 ya. Ini kita kalikan, ini adalah 2. Nah sekarang masukkan R kuadrat batas atas. Nah, ini, dan kurang batas bawah ini juga sama. Yaitu kita masukkan 4 kali setengah 2. R kuadrat batas atas apa? 2 kuadrat dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min 1/4 kali R pangkat 4 batas atas 2 pangkat 4 dikurang R pangkat 4 batas bawah 0 pangkat 4. Nah, nolnya boleh dihilangkan saja ya. Benar. Maka tinggal apa? Ini tinggal 2pi dikali ini 2 kali 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 3. Benar. Dikurang 2 pangkat 4/4. Benar. Halo? Ini hasilnya 2pi kali 2 pangkat 3. 8. Ini 2 pangkat 4. 16/4. Berarti hasilnya volumenya 2pi. 8 dikurang 16 bagi 4 apa? 4. Berarti 2pi dikali dengan berapa? 8 kurang 4, 4. 4 kali 2pi, 8pi. Jadi sekarang jawabnya 8pi. Betul. Berarti benar ya. Jawabannya adalah 8pi. Halo, ada pertanyaan? Ini pi tadi. Any question? Do you have any question? Jawab dong. Aduh. Online ini repot nih. Minggu depan terakhir Anda ya. Minggu terakhir. The last week. Oke, sampai situ. Sampai selesai. Tak juga ya. Nah, ini agak panjang ya. Nah, kita lihat. Wah, kalau ini selesai semua habis panel. Ini harus latihan diulang-ulang ya. Tidak cukup 1 kali, perlu 5 kali. Maaf, sorry, saya lagi mengajar. Halo, saya lagi mengajar, Bu. Sorry. Ya, halo. Jadi kita teruskan, ya. Kalau yang keempat, ini sedikit agak. Oh, ini yang teorema Green ya. Teorema Green agak panjang juga. Sampai sini dulu kita bahas dulu. Ada pertanyaan enggak dulu? Dari yang online dulu saya tanya, yang online atau onsite? Johan udah jelas ya. Yang dari online? Yes, Pak. Sudah mengerti maksudnya? Ngerti, Pak. Oke, makasih. Kalau sudah ngerti cukup sekali aja. Tapi dapat bisa ada 2 lagi, mungkin waktunya tidak cukup juga ya. Ada apa-apa. Atau 2 soal ini kita bahas di jam berikutnya. Masih ada. Atau ada yang bertanya dulu deh. Ada yang bertanya? Saya ulang lagi dari awal kembali tadi. Ini 3 soal yang awal tadi. Ini ceritanya dia menggunakan double integral untuk menghitung. Ini bukan volume ya. Kalau volume itu kan double integral Z di area. Kecuali akar S kuadrat tambah Y kuadrat adalah sebagai Z-nya. Ya, kalau yang akar S kuadrat tambah Y kuadrat adalah Z.
sama dengan Z, nah itu double integral D area adalah volume. Ya, ini bisa menjadi volume kalau. Nah, D ini adalah daerah proyeksinya atau yang pada bidang XY atau bidang XOY atau pada Z sama dengan 0. Ini di boundary-nya dikasih tahu tetanya dari 0 sampai pi. Given, ini given ya. Kemudian dia cari R-nya dari 0 sampai sin theta. Ini maka ditulis ini theta dari theta antara 0 sampai dengan pi, R-nya antara 0 sampai sin theta ya. Nah, kemudian S kuadrat tambah Y kuadrat adalah L kuadrat. Karena ini dalam koordinat polar bentuknya, maka D area dalam koordinat tabung R, dr, d theta. Jelas sampai sini? Halo? Nanti dipelajari lagi, diulang-ulang lagi ya. Saya nggak tahu ini soalnya terus nggak lihat. Jadi yang saya tahu topik ya oke, saya cari soal-soal yang berhubungan dengan topik itu. Jadi bisa aja berbeda bentuknya ya. Oke. Ini ceritanya gini kan. Nah, waktu kita cari, ini urusan trigonometri ini. Ada integrasi sin pangkat 3, sin theta pangkat 3 atau sin pangkat 3 theta. Ya kan? Kalau kita pakai rumus reduksi, rumusnya panjang. Ya, ada kan? Saya tambah sini ya. Sini. Kalau kita gunakan rumus reduksi, apa? Integral sin pangkat n. Nah, itu ya n theta d theta adalah apa? Kalau sin min seperpangkat n ya, min seper n kali sin theta kali sin pangkat n min 1 theta ya. Ini kalau jadi save ya. Ini ada lingkarannya artinya lagi save. Oke. Jadi ini adalah min seper n sin pangkat n min 1 theta kali pasangannya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Penyebutnya n, pembilangnya 1 kurang dari penyebut, integral. Kalau ini sin pangkat n min 1, maka di sini sin pangkat n min 2 theta d theta. Sama enggak hasil? Coba kita lihat. Jadi apa? Integral sin pangkat 3 ya. Pangkat 3 theta d theta. Coba kita masukkan. N-nya 3. Jadi min sepertiga sin pangkat 3 kurang 1 theta kali pasangannya. Di mana ada sin, di situ ada cos. N-nya 3. Ya, N-nya itu 3 per 3 min 1 per 3 integral sin pangkat 3 kurang 2 theta d theta. Sehingga ini hasilnya min sepertiga sin pangkat 3 kurang 1 berapa? 2. Sin kuadrat theta kali cos theta ditambah 3 per 1, 2 per 3 integral sin pangkat 1 theta d theta. Sin theta d theta. Sehingga hasilnya ini adalah min sepertiga sin pangkat 2 theta cos theta ditambah 2 per 3 integral sin apa? Min cos theta. Ya. Min cos theta tambah C. Kalau tak tentu tambah C ya. Tapi kalau tertentu C-nya hilang. Nah ini kalau dikeluarkan. Nah ini sama enggak? Di sini kita carinya sedikit beda ya. Mana dari ini? Di atas tadi ya, sorry. Nomor 1 tadi ya. Nah ini. Kita cari di sini. Tadi kan ini hasil akhirnya kita lihat. Sama enggak? Ini kan sin pangkat 3 kan? Oh ini ada kali sepertiga ya? Ada kali sepertiga kan? Ya. Ada kali sepertiga di depannya. Oh, batasnya 0 pi ya. Oke. Kalau kita masukkan. Ya. Ingatnya ada sepertiganya tadi yang ini. Ini mana tadi? Di bawah tadi ya. Hah? Kemana ya?
Di bawah ini. Oh ini ya, ini ya. Iya kan? Oke. Nah sekarang eh, oke. Sampai sini. Ini kita tambah satu apa? Tambah satu new slide. Jadi yang ini integrasi sin pangkat tiganya di sini tadi apa tadi? Yang kita hitung tadi adalah sepertiga, ya nak? Mana nih? Nih, sepertiga kan? Sepertiga, sepertiga sin pangkat 3 theta d theta agak batas 0 pi ya. Kita hitung sekarang. Jadi kita baca di sini adalah eh, yang kita cari adalah sepertiga. Kita mau cocokkan jawabannya mana? Ya, sepertiga integral 0 pi. Ya ini tetanya. Tetanya 0 sampai pi. Terus sin pangkat 3 theta d theta. Nah, berarti ini sepertiga kali hasil ini. Hasilnya apa? Ini dia nih. C-nya enggak ya? C-nya enggak. Jadi ini min sepertiga. Langsung. Min sepertiga sin pangkat 3 theta kali cos theta. Berarti ini batasnya 0 sampai pi. Ya enggak? Ini kan 0 sampai pi. Tuh ya. Ditambah, ini jadi min ya. Ini jadi min ya. Plus kali min 2 per 3 cos theta. Min 2 per 3 cos theta agak batas 0 pi juga. Sama ya. Ya semuanya agak batas 0 pi itu maksudnya. Nah kalau kita masukkan, atau ini dikalikan berapa nih? Ini hasilnya min 1/9. Terus yang ini yang kita ganti ini. Apa nih? Kita ganti dengan sin pangkat ya. Sin pangkat 3 pi cos pi, betul enggak? Dikurang sin pangkat 3 0 cos 0. Gitu ya. Min 2 per 3 kali, nah ini kita ganti cos pi dikurang cos 0 ya enggak? Oh ini sorry, ini ada salah sedikit di depannya ini. Ya kan? Min sepertiganya tak sepertiganya tak di depannya dia, tetap ini min sepertiga kan? Itu enggak gini. Halo? Tetap ya ini. Oke, ini sepertiga kali atau ini baru dikalikan berapa? Min sepertiga kali min sepertiga adalah min 1/9. Nah, dikalikan nih. Baru ini hitung berapa? Sin pi berapa? Halo? Sin pi? Sin 1 pi 0. Sin 2 pi 0. Sin 3 pi 0. Sin NP 0. Apapun diletak depannya 0 ya kan? Jadi ini 0 pangkat 3 kali cos pi nilainya min 1. Tapi karena dikali 0 hilang nggak ya? Min sin 0, 0. 0 pangkat 3 kali cos 0, 1. Ini juga karena kali 0, ini hilang nggak ya? Ya, ini menjadi ini hilang. Nah, terus ini sepertiga kali min 2 per 3 berapa? Sepertiga juga dikali dengan 2 per 3. Jadi min 2 per 9. Ini tinggal cos pi min 1, cos 0 1. Ya enggak? Nah ini jadi 0 enggak semua nih? Halo? Ini jadi 0 enggak semua? Ini kali 0. Ini kali 0. 0 kurang 0 kali min 1/9, 0 juga. Min 2 per 9 kali min 1 tambah min 1 min 2 enggak? Hasilnya apa? Min kali min plus 4 per 9. Itu enggak jawabnya 4 per 9. Halo? Sama kan? Sama enggak? Itu pakai reduksi. Tadi saya terangkan tanpa reduksi. Saya khawatirkan Anda enggak ingat rumus reduksinya. Ya. Paham? Ya nanti ini saya kirim juga ke WA grup nih. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini 3 soal sudah kita bahas.
tinggal 2 soal lagi latihannya. Itu kita masuk jam berikut aja supaya Anda. Sekarang ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh ya, ini baru saya jelaskan, masih ada lagi. Nah, ini yang tadi. Nah, sekarang yang ini, yang setengah lingkaran nih. Ini hasilnya benar nggak itu 8, hasilnya dapatnya 8R YZ-nya 8R per 3Pi. Sehingga saya itu 4R per 3Pi. Tapi tidak tahu salah di mana. Karena ini 4 bagi setengah, 4 per 3 kali setengah kan 4 per 3 kali 1/2, bukan? Bukan. Kali setengah kali 2 per 1 kan? Kali 2 per 1 jadi 8 per 3. Betul ya? 8R per 3Pi. Ya ini titik berat ya, atau pusat massa namanya. Kemudian yang ini tadi yang untuk tahu puncaknya, kalau mau tahu Z-nya 0 dimasukkan, Anda bisa tahu kalau Z sama dengan 0, maka bisa tahu apakah di alasnya berbentuk lingkaran atau titik. Ya enggak? Kalau dia jarinya 0 itu titik, kalau jarinya 2 ada ya. S kuadrat tambah kuadrat adalah 2 kuadrat ya. Oke. Jadi ini yang kita cari, terbalik nih yang ini. Nah, ini batu dimasukkan Z-nya 0, memang dia jarinya 0. Berarti puncaknya itu ada di O 0,0,0 ya. Nah, ini juga batas-batasannya. Jadi batasannya apa? Tetanya dari melingkar 0 sampai 2 pi radian, jarinya dan mengapa 2 ini misalnya. Jadi kalau ini Z4, ini paraboloidanya adalah Z sama dengan S kuadrat tambah E kuadrat, Z-nya diganti 4, dipotongkan deh. Itu namanya dipotongkan bidangnya, bidang paraboloida dengan Z sama dengan 4 dipotongkan, hasilnya Z sama dengan R kuadrat. Sedang di atas Z-nya 4, berarti batasannya dari yang lengkung ke datar, betul enggak? Yang lengkungnya, paraboloidanya lengkungnya adalah Z sama dengan R kuadrat, karena S kuadrat tambah E kuadrat adalah R kuadrat, Z sama dengan R kuadrat, bidang lengkung, sampailah bidang datar di atasnya Z4. Makanya Z dari R kuadrat sampai 4. Sudah paham? Ya. Nah, berikutnya, ini baru hitung. Triple integral adalah, integral dV adalah triple dV, d volume itu adalah dz kali d area. Tinggal lihat, kalau dia kartesius, d area adalah dy kali dx. Itu enggak? Kalau kartesius dy kali dx. Tapi ini karena dia mengandung koordinat apa? Koordinat polar, maka d areanya berubah menjadi r d theta ya, yang dipakai itu. Kita hitung semuanya ya. Barulah kita peroleh nantinya ya, hasilnya bagus 8pi ya hasilnya. Nah, sampai sini dulu. Ya, ada ini. Nah, ini yang belum. Nah, berikutnya nanti ini yang kita masuk si berikutnya agak panjang sedikit ya. Ini yang teorema Green. Ya, teorema Green. Hitung integral siklus tertutup itu lingkaran itu dengan panahnya berlawanan dengan arah jarum jam mengitari sebuah segitiga di dalam bidang XY di alas ya. Dengan titik-titiknya di 0,0, titik pangkalnya, 3,0, 3,2 yang dilintasi di dalam arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Betul kan? Berlawanan dengan jarum jam. Positif. Kalau menurut arah jarum jam negatif. Ya. Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah latihannya. Dengan teorema Gauss atau teorema divergensi, hitung double integral. Ini ada S-nya ya. Bahaya juga nih. Ini satu kesatuan nih. S-nya ini adanya dia gabung sama ini ya. Bukan yang bawahnya. Yang bawahnya kan enggak apa ini namanya. Ini boleh dinamakan apa kemarin nih? Gaya yang keluar ya. Gaya yang keluar itu flux ya, flux.
X, Y, Z-nya adalah X kuadrat I tambah Y kuadrat J tambah Z kuadrat. Atau kita akan jadikan 3 dimensi apa? Dalam kurung X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, kurung tutup. Ya. S adalah benda padat paraboloida dengan Z antara 0 sampai 4 kurang S kuadrat, Y kuadrat. Ini kan 4 kurang dalam kurung S kuadrat tambah Y kuadrat, R kuadrat. Berarti ini Z ini adalah antara 0. 0 itu apa? 0 itu adalah bidang alas. Ya. 0 itu adalah bidang alas. Nih. Z0. Itu warna merah. Di alas nih Z0. Nah, paraboloidanya ini Z sama dengan 4 kurang R kuadrat. Itu enggak? Ini keluarkan minnya kan 4 kurang dalam kurung S kuadrat tambah Y kuadrat. S kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Berarti Z-nya dari 0 itu bidang alas sampailah bidang lengkungnya. Ini terbalik yang tadi ya. Ya enggak? Nah, ini yang kita bahas nanti jam berikutnya. Mungkin sekarang kita istirahat dulu ya. Halo? Nanti kita mulai lagi jam 3:20. Anda bisa istirahat dulu ya. Halo? Ya? Istirahat dulu. Ya, Pak. Kita lanjutkan 3:20 ya. Recordingnya.